Tapi ada satu hal saya kira yang tidak kita boleh lupa, bahwa proses yang berjalan adalah proses hukum yang seharusnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi kalau kita lihat misalnya apa yang dilakukan oleh pihak KPK, terutama terkait dengan penundaan persidangan, itu yang kami sebut sebagai cara akal-akalan agar supaya tidak ada putusan pra-peradilan. Saya bisa mengatakan ini karena pada hari Kamis minggu lalu, ya, penyerahan tanggal 4 ya, tanggal 6 dilakukan penyerahan tahap kedua, ya, yaitu dari penyidik kepada penuntut umum. Sementara sehari sebelumnya kami sudah menyampaikan permohonan kepada KPK agar kami diberi kewenangan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan. Nah, apa yang menjadi jawaban dari penyidik yang saya kira perlu saudara-saudara ketahui ketika dalam pertemuan pada tanggal 6 itu, mereka katakan penyidik belum mendapatkan disposisi dari direktur penyidikan, sehingga itu diabaikan dan mereka meminta kepada kami agar supaya saksi yang menguntungkan ini dihadirkan saja nanti di pengadilan. Persoalannya buat kami ketika itu yang kami sampaikan, bukan itu persoalannya. Kami juga tahu bahwa hak kami untuk menghadirkan saksi atau ahli menguntungkan. Tetapi yang kita kehendaki adalah ada saksi, ada ahli yang menguntungkan ini untuk diperiksa terlebih dahulu. Sehingga kalau mereka bisa diperiksa, tentu akan ada keseimbangan antara keterangan saksi-saksi yang memberatkan dengan saksi yang menguntungkan. Sehingga pihak penuntut umum bisa melihat secara jernih apakah perkara ini layak dilimpahkan atau tidak dilimpahkan. Nah, akan tetapi ternyata mereka tidak peduli dengan semua itu. Hari Jumat kemarin berkas perkara dilimpahkan karena sudah ada surat dakwaan. Jadi ini yang kami sebut sebagai sikap akal-akalan dari KPK untuk mencoba memotong atau paling tidak menghilangkan hak-hak untuk menguji penetapan tersangka dari perkaranya Mas Hasto ini. Yang kedua, saya kira ini juga yang harus mendapat perhatian kita semua. Cara-cara seperti ini ya seharusnya tidak boleh terjadi. Sebab kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi kebiasaan yang dianggap legal oleh pihak KPK. Ini pasti akan merugikan kita. Kebetulan hari ini pada saat terakhir ini adalah Mas Hasto yang menjadi korbannya. Besok lusa akan bertambah korban-korban dengan cara tipu-tipu dan akal-akalan seperti ini. Saudara-saudara, sikap mereka mempertontonkan ini bagi kami adalah satu sikap yang sangat memalukan. Karena bagaimanapun juga lembaga ini seharusnya yang mereka utamakan adalah kepastian hukum. Ya, kepastian hukum itu hanya bisa terjadi kalau ada proses yang benar disertai dengan pengumpulan bukti-bukti yang akurat. Begitu juga dengan saksi-saksi yang saya kira yang seharusnya dihadirkan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, sebagai bahan untuk saudara-saudara ketahui, dalam surat dakwaan misalnya saya ingin sampaikan begini. Sebagian besar materi dakwaan hanya copy paste dari dakwaan sebelumnya terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio dan dakwaan terhadap Saiful Bahri. Dari 27 halaman dakwaan, bagian yang benar-benar baru hanya 1 halaman, yaitu tuduhan terhadap Hasto Kristianto yang memerintahkan Kusnadi menenggelamkan handphone. Tuduhan ini jelas keliru dan tanpa didasari bukti.
Kusnadi tidak pernah menyebut ada HP yang ditenggelamkan dan tidak ada perintah sama sekali untuk menenggelamkan HP. Yang benar adalah Kusnadi menenggelamkan atau melarung pakaian setelah upacara melukat. Suatu yang memang hidup dan tumbuh dalam kebiasaan spiritual Hasto Kristianto. Proses perolehan bukti pada Kusnadi pun dilakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik KPK. Di sisi lain, bagian dakwaan tersebut tidak konsisten karena justru KPK telah merampas HP yang dipegang oleh Kusnadi. Jika sudah ditenggelamkan, tentu saja HP tersebut tidak ada lagi dan tidak bisa dibawa oleh Kusnadi dan disita oleh KPK. Selanjutnya, seluruh tuduhan atau di dalam dakwaan tentang keterlibatan Hasto Kristianto bertentangan dengan fakta hukum yang telah diuji sebelumnya di persidangan dengan terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio dan terhadap perkaranya Saiful Bahri. Putusan untuk ketiga terdakwa ini telah berkekuatan hukum tetap sehingga upaya KPK untuk tetap memaksakan tuduhan terhadap Hasto Kristianto adalah tindakan yang obsesif tanpa didasari oleh hukum, menyimpang dan melanggar dua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, kami tetap menghormati institusi dan proses hukum yang berlaku, khususnya lembaga peradilan yang dalam waktu dekat akan memeriksa pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami berharap proses persidangan dapat berjalan secara fair. KPK tidak menggunakan cara-cara culas untuk memenangkan perkara tersebut. Ingatlah, tujuan penegakan hukum bukan untuk menghukum orang, tetapi menemukan kebenaran material untuk mencapai keadilan yang substantif dan yang lebih penting lagi akan ada kepastian hukum. Kami juga menghormati majelis hakim yang akan menjadi pengadil pada perkara ini. Kami sangat berharap Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengadili secara berimbang, mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dengan sungguh-sungguh. Dan kami meyakini Yang Mulia Majelis Hakim tidak akan mau sekedar menjadi stempel untuk melegitimasi tuduhan KPK. Dan legitimasi terhadap tindakan KPK ini sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menyatakan bahwa permohonan pra-peradilan kami gugur.